Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat-sahabat yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tips masuk perguruan tinggi negeri. Nah, pertanyaannya kenapa negeri gitu? Ya, karena di Indonesia perguruan tinggi negeri ini adalah perguruan tinggi yang menjadi favorit para siswa atau pelajar, baik itu madrasah aliyah, SMK maupun SMA, sehingga kemudian hampir semuanya bermimpi untuk bisa kuliah di negeri. Nah, sebenarnya kenapa sih kok harus negeri gitu? Nah, karena poinnya yang pertama, negeri itu biasanya biayanya lebih terjangkau karena ada subsidi dari pemerintah. Kemudian yang kedua, ketika kita kuliah di negeri itu biasanya fasilitasnya ini standar, fasilitasnya itu sangat memadai karena perguruan tinggi itu milik negara, milik pemerintah Indonesia. Maka kemudian setiap jurusan atau fakultas atau perguruan tinggi yang didirikan itu pasti kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai. Nah, kemudian selanjutnya akreditasinya juga pasti bagus karena apa? Dosennya juga sudah menjadi pilihan. Kemudian seleksi untuk masuk jadi dosen ini kan juga ketat gitu. Kemudian fasilitasnya tadi sudah memadai, maka kemudian akreditasinya juga bagus. Kemudian dipandang oleh masyarakat juga lebih keren gitu kalau kuliah di negeri gitu, lebih membanggakan gitu. Nah, efek dari lebih keren itu, lebih membanggakan itu, maka kemudian prospek untuk masuk dunia kerja nanti setelah lulus itu juga bagus. Boleh dibilang bahwa ijazah di negeri itu lebih laku lah gitu ya, dibanding dengan ijazah di perguruan tinggi swasta. Pada umumnya seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, akibatnya masuk di perguruan tinggi menjadi berat, seleksinya menjadi ketat. Tapi dengan seleksi yang ketat, dengan seleksi yang berat itu, justru kemudian hanya anak-anak yang punya daya saing tinggi yang bisa masuk di perguruan tinggi negeri itu. Nah, efek dari itu kemudian kalau teman-teman bisa ikut seleksi dan kemudian diterima di perguruan tinggi negeri, maka teman-teman akan mendapatkan circle yang baik, circle yang positif. Nah, ketika mendapatkan circle yang positif, secara otomatis teman-teman nanti akan positif gitu. Daya saingnya akan ikut-ikutan tinggi. Tanpa memaksakan diri itu daya saingnya tinggi. Akhirnya kemudian kompetisinya itu menjadi sangat berat gitu. Tapi dengan kompetisi yang berat itu, naudzubillahi min dzalik, andaikan kemudian teman-teman besok gagal misalnya, lulus dari situ tidak dapat pekerjaan atau tidak bisa membuka usaha misalnya. Nah, Anda bisa minta tolong kepada teman-teman yang dulu satu kampus itu, karena saya yakin orang-orang yang daya saingnya tinggi ini juga akan banyak yang sukses, sehingga kemudian kalian bisa minta bantu kepada teman-teman kalian itu untuk misalnya mau minta bantu koneksi, mau minta bantu pekerjaan, atau bahkan mungkin bisa minta bantu permodalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berada di circle yang jelek ya, maka ketika kita gagal, yang lain juga ikut-ikutan gagal. Yang lain juga orang-orang yang daya saingnya tidak tinggi, kompetensinya tidak bagus. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus kuliah di perguruan tinggi negeri, sehingga teman-teman sekalian, ini waktu-waktu yang sangat krusial ya untuk bisa ikut seleksi, berkompetisi untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Terkait dengan itu, maka kemudian saat ini saya akan menyampaikan trik ya, dan kiat untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri impian kalian ya. Nah, yang pertama tentu memilih jurusan gitu ya. Nah, dalam memilih jurusan itu teman-teman harus mempertimbangkan setidaknya 5 hal ya. Apa saja? Oke, yang pertama itu kenali potensi diri, kenali minat diri, kenali passion kita ya. Sebab kalau kita memilih jurusan kok tidak sesuai dengan passion kita, ya nanti pasti kuliah menjadi tidak fun ya, menjadi tidak nyaman gitu ya. Nah, maka pilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cari tahu mata kuliahnya apa saja gitu.
Ini juga penting, sebab jangan sampai nanti sudah memilih jurusan dan kemudian lolos bener, memenangkan seleksi masuk di jurusan itu. Ternyata ada mata pelajaran yang menurut kalian sangat berat. Itu bahaya, bisa jadi itu menjadi pemicu kegagalan dan akhirnya tidak menyelesaikan kuliah. Jadi ini penting ya. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus cari tahu juga peminat jurusan itu di fakultas itu, di perguruan tinggi itu beberapa tahun terakhir ini seperti apa ya, lihat perkembangannya gitu ya, lihat perkembangannya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk nanti mengukur seberapa kemampuan kita untuk ikut bersaing di situ. Maka yang keempat adalah kamu harus jujur terhadap kemampuan diri. Yang perlu kamu perhatikan bahwa pesaing Anda itu tidak hanya satu kabupaten, tidak hanya satu provinsi, tapi seluruh Indonesia. Bahkan saya mendengar konon katanya ada beberapa dari negara tetangga yang juga ingin ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, karena beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia ini menjadi favorit di Asia Tenggara. Nah, maka pesaing Anda ini begitu banyak ya, ribuan bahkan mungkin jutaan gitu. Maka harus jujur terhadap kemampuan ya itu. Kemudian yang berikutnya, jurusan itu prospek masa depannya seperti apa? Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Ya itu. Nah, kemudian nanti akan mengkristalkan tahu oh jurusannya ini gitu kan. Maka kemudian langkah selanjutnya adalah memahami regulasi. Ya, bagaimana cara masuknya? Oh, sekarang ada namanya SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Oh, kemudian ada lagi namanya SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ada seleksi mandiri, gitu. Kemudian ada seleksi di politeknik, ada seleksi di sekolah-sekolah kedinasan, ada seleksi di perguruan tinggi Islam, Universitas Islam Negeri misalnya. Ini pelajari semuanya. Jadi jangan sampai tidak tahu regulasinya. Nah, kemudian termasuk tanggal-tanggalnya. Kapan itu SNBT, kapan itu SNBP misalnya, kapan seleksi mandiri itu, pahami semuanya, regulasi jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Termasuk persyaratan masuknya seperti apa, bagaimana cara mendaftarnya dan lain sebagainya. Detail kamu harus paham. Termasuk di dalamnya jenis tes di UTBK SNBT. Nah, saya banyak konsentrasi di soal ini karena kalau yang SNBP yaitu asal kemudian datanya sudah siap, diinput dengan baik ya, nanti tinggal menunggu ya. Nah, yang UTBK SNBT ini yang perlu teman-teman pahami, itu jenis tesnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi besok jenis tesnya itu ada dua golongan ya. Yang pertama namanya tes potensi skolastik, yang kemudian yang kedua adalah tes literasi. Nah, yang tes potensi skolastik itu ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu kemampuan penalaran umum. Nah, itu untuk menguji kemampuan pemecahan masalah-masalah baru. Jadi di situ nanti akan dimunculkan dalam soal itu, dimunculkan masalah-masalah dan kemudian kalian diminta untuk menyelesaikan. Tentu bisa memilih, bisa menulis, saya nggak tahu ya nanti tipikal soalnya seperti apa, untuk memecahkan masalah yang dimunculkan dalam soal itu. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini menguji kemampuan memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Jadi ini kepekaan kalian sangat diuji di situ, ya. Di masyarakat seperti apa kalian ini, ya? Peka apa tidak terhadap lingkungan yang ada, sering serawung tidak gitu. Nanti akan terukur di soal yang ini. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, ini termasuk nanti di situ yang akan diuji kelancarannya, kecepatan memahami bacaannya,
juga cara kecepatan menulis di situ akan terukur di dalam soal itu. Kemudian yang terakhir untuk tes potensi skolastik adalah pengetahuan kuantitatif, yang di situ menguji kedalaman pengetahuan terkait dengan ukuran, perhitungan matematika, pemecahan masalah-masalah matematika, dan lain sebagainya. Jadi cara berpikir logis kalian itu akan diukur pada bagian itu. Nah, selanjutnya pada tes literasi ada 3 aspek yang nanti akan diuji. Yang pertama adalah tes literasi bahasa Indonesia. Nah, di situ kalian dituntut untuk bisa menemukan konteks dalam teks yang ada di soal tersebut. Nah, itu meliputi apa saja? Meliputi seputar bidang IPA, sains dan teknologi, kemudian IPS dan humaniora. Jadi hampir semua mata pelajaran itu masuk nanti di dalam situ. Kemudian berikutnya tes literasi bahasa Inggris, ya, yaitu sama seperti di bahasa Indonesia, cuman nanti bentuknya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yang terakhir di tes literasi adalah penalaran matematika. Nah, di bagian ini kalian dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika dalam berbagai konteks. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya terus bagaimana kiat kita agar bisa menjawab soal-soal tersebut. Nah, ini saya dapat info dari Kuiper, keren ini pemirsa yang perlu saya sampaikan pada kalian. Jadi yang pertama, hindari sistem SKS. Ya, maksudnya adalah sistem kebut semalam atau belajar dengan semalam suntuk di akhir menjelang dilaksanakannya tes UTBK. Karena itu tidak akan bermanfaat, ya. Karena soal-soal yang dimunculkan saat ini adalah menggali pembiasaan positif kalian. Jadi nggak bisa itu kemudian nanti tiba-tiba gitu, nggak bisa gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, perlu kebiasaan memahami konsep-konsep dalam teks-teks yang ada. Berarti ini memang pembiasaan membaca itu sangat dibutuhkan. Maka bagi kalian yang tidak suka membaca, agar supaya kalian mendapatkan perguruan tinggi favorit yang negeri sekaligus, maka tidak bisa dengan cara lain selain membaca. Maka baca sebanyak-banyaknya, perbanyak pengetahuan, sehingga ibarat kita mau bertempur, kita ini menjadi punya senjata yang banyak ketika pengetahuan kita banyak. Sehingga misalnya kalau dalam peperangan, lawan kita dekat, maka kita cukup dengan menggunakan pedang. Lawan kita jauh, kita pakai panah. Lawan kita sedang agak jauh, agak dekat, kita pakai tombak. Nah itu, maka persiapan kita atau modal kita harus banyak dalam hal ini, yaitu modal pengetahuan. Jadi nanti mana yang akan cocok akan kita gunakan, dan itu butuh pembiasaan, tidak bisa dengan tiba-tiba. Selanjutnya menginventarisir pelajaran-pelajaran yang sulit, itu diinventarisir. Yang selama ini masih menganggap bahwa materi-materi itu belum banyak kita pahami, itu diinventarisir. Nah, kemudian dipilah-pilah, kemudian dengan hierarki dari yang agak mudah menuju yang paling sulit, ini mulai kemudian dipelajari. Sehingga betul-betul nanti semua materi itu kita paham. Nah, kemudian yang keempat, ini walaupun kelihatan klise, tapi ya ini harus kita lakukan. Yaitu apa? Itu mengenali karakter soal yang nanti akan muncul. Bagaimana cara kita mengenali karakter soal yang nanti akan muncul? Ya, teman-teman harus berlatih gitu ya, berlatih. Bagaimana agar supaya teman-teman kenal itu. Nah, analoginya begini. Kita akan bisa mengalahkan lawan kalau kita kenal dengan lawan itu. Ya, contohnya misalnya seorang atlet pencaksilat akan dapat mengalahkan lawannya dengan gampang ketika atlet itu kenal dengan lawannya, sehingga kemudian tahu jurus-jurusnya, tahu trik-triknya gitu kan. Nah, selain kita bisa mengantisipasi serangan yang ada, kita juga nanti akan punya cara bagaimana
serangan kita ini biar ampuh gitu ya, biar jitu ya, langsung sampai pada sasaran. Nah ini, maka mau tidak mau kita juga harus banyak berlatih dan mengerjakan soal. Saya kira itu pemirsa. Nah setelah itu kemudian teman-teman harus menyusun rencana yang matang. Kalau perlu rencana itu dibuat harian, jadi ada timeline harian. Aku hari ini apa, misalnya capaianku aku belajar soal ini, saya harus menguasai ini, itu dibuat secara detail gitu. Ya memang tidak mudah, tapi bisa. Ya, jangan berpikir bisa tapi sulit tapi bisa. Jadi memang kalian butuh perjuangan ini, tidak mudah. Tetapi ini sekali lagi sangat penting. Ketika langkah ini, ketika seleksi ini kalian menang dan kalian bisa masuk di situ, sekali lagi sudah saya sampaikan, circle Anda positif. Ketika circle Anda baik, orang-orang yang punya daya saing tinggi, maka kalian nanti akan terangkat di situ. Ya, karena kalian akan mempunyai daya saing juga yang tinggi. Sehingga ketika nanti pada saatnya kalian harus bersaing dengan yang lain untuk memperebutkan pekerjaan misalnya, maka kalian akan menjadi pemenang. Begitu pemirsa, anak-anak muda, generasi muda Indonesia yang sangat saya banggakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.